Yang akan saya pergunakan tidak di pinggir jalan, tidak di hadapan perumahan lingkungan desa yang sekarang, tetapi yang belakangnya separuh, kurang lebih yang mau dijadikan makam separuh 3.500 ya, yang di belakang puskesmas. Jadi jauh dari pemukiman karena bersebelahan dengan rel. Ya memang ada beberapa kekhawatiran, terutama pengembang itu. Ketika ada makam, otomatis kan nilai jual tanah itu biasanya pasti ada sedikit tanda tanya lah. Ada penurunan. Kemungkinan dari beberapa rencana kami, tapi kami sudah mendata dari beberapa rumah atau warga tidak ada masalah. Memang itu yang lebih penting karena makam yang sekarang ada. Itu Pak Wahyu yang sudah saya tulis. Insya Allah untuk proposal dan rapnya akan menyusul. Kemudian yang saya usulkan lagi kelanjutan untuk pembangunan yang musola. Terus untuk yang lainnya, yang sekarang ini kan kebanyakan dari musrabah atau dari pokir atau resesnya anggota dewan ya, rata-rata anggota dewan di kota kebanyakan kan terkait dengan infrastruktur saja. Untuk pengembangan UMKM atau pemberdayaan baik ibu-ibu maupun pemuda belum banyak. Artinya untuk membekali ya secara keilmuan atau keahlian ya, terkait dengan apa sih diklat-diklat yang sifatnya supaya punya ilmu ya untuk menciptakan entrepreneur baru. Tapi belum sedikit sekali yang saya lihat. Dari beberapa kami juga sudah mengusulkan pada forum musrabah, tapi tidak jelas juga, tidak jelas. Ya kasarannya mendal gitu kan. Ya memang ada dananya yang agak besar karena terkait dengan infrastruktur, kemudian ya dijawab Pak Wahyu, nanti selanjutnya bisa disambung lagi. Monggo. Bismillah. Tiga dulu ya, karena nanti takutnya lupa nanti nggak kejawab. Untuk yang masalah masjid, depannya masjid parkiran, saya akan perhatikan Pak. Nanti akan saya sampaikan untuk masalah penutupan court covernya yang kemarin mungkin sudah Pak Alim sudah sampaikan ya. Cuma masih belum keluar ya Pak Alim ya. Ya mungkin nanti kita akan majukan lagi dan saya akan siap memperhatikan itu Pak. Jangan khawatir, apapun hasilnya nanti akan saya laporkan ke Pak Alim atau panjenengan sebagai ketua pembangunan masjid. Ya. Mungkin kalau sekarang ini sungainya sementara ini masih memang belum diapa-apakan ya yang daerah sini. Jadi ya rawan juga kalau ada hujan lebat segala macam itu banjir. Saya berjanji akan saya perhatikan dan akan saya follow up terus. Nanti kalau ada perkembangan saya akan laporkan ke panjenengan. Terima kasih untuk usulannya dan saya diingatkan, saya terima kasih sekali. Untuk yang kedua, proyek Amburadul. Saya kembalikan lagi cerita saya yang awal tahun 2020, PKB pernah menginterpelasi wali kota. Itu diantaranya seperti itu Bapak. Apalagi waktu jalan pemukiman itu jalan itu di pemukiman. Jadi salah satu contoh itu di Mentian. Itu sampai kasihan saya sama warga yang di sana. Jadi warga yang di sana itu sampai dulunya dia bisa keluar masukkan mobil, sekarang tidak bisa karena proyeknya itu terhenti di akhir tahun. Nah ini penyakit nyun sewu, saya bukannya
menghardik atau merendahkan pemerintahan, tapi ini penyakit sekali. Jadi waktu itu saya sempat mau interpelasi dan saya gentol, terus akhirnya saya itu semuanya menghampiri saya, termasuk ketua Dewan Suro yang pertama itu yang kan Gus Kodri ya, sampai saya didatangi kenapa sampai interpelasi segala macam, senior saya sampai Pemkot banyak yang mendekati saya, kenapa kok sampai interpelasi. Saya tunjukkan fakta-fakta itu dan alasannya kenapa saya ingin, saya tidak menjatuhkan wali kota, tetapi saya ingin pertanggungjawaban wali kota. Tolong dijelaskan ke saya atau Dewan rapat paripurna bagaimana menyelesaikan masalah itu, karena kebanyakan proyek dimanapun yang kita lihat sekarang ini adalah Kota Mojokerto itu pasti dikerjakan di akhir-akhir tahun dan ditenderkan itu di pertengahan tahun. Itu terlambat sebetulnya. Padahal, sekarang ini baru kemarin saya minta dengan sangat kepada ketua DPC untuk saya masuk ke Banggar. Saya biar tahu kenapa pengajuan ini istilahnya begini. Pengesahan anggaran di tahun berikutnya, kenapa harus selalu ditenderkan di pertengahan bulan? Kalau itu menjawab dengan lugas atau tegas ya, tapi paling tidak saya memberikan gambaran terlebih dahulu. Jadi sekarang ini yang buat patokan kami, saya dan teman-teman PKB pada umumnya, itu adalah pembangunan board cover Jalan Punala. Kenapa itu bisa sekarang bisa dikerjakan dan ditenderkan di awal tahun? Karena itu dananya dari PEN. Jadi pemerintah kota ini meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak 101 miliar. Ya, padahal kita ada silva di tahun sebelumnya itu 276 miliar yang tidak terserap. Saya bukan ini fakta ya, saya bukan ingin berusaha menjatuhkan atau menjelek-jelekan, enggak. Ini fakta. Cross check. Kalau memang omongan saya ini mengada-ngada, silahkan di cross check. Jadi saya orang teknik masalahnya. Jadi saya enggak sudah selesai. Jadi enggak pakai embel-embel ini apa enak ini konco kopian ya ngopi enggak. Oke, ngopi oke, tapi kerjaan gitu. Jadi itu prinsip saya. Jadi kenapa ini bisa dikerjakan di awal tahun? Karena nanti kalau dana PEN ini tidak selesai Desember ini, Pak. Wah, cilaka. Pemerintah kota ini cilaka kan. Mungkin teman-temannya yang dari pensiunan polisi, teman-temannya yang huruf 3K huruf angka 3 itu berkeliaran pasti di Mojokerto ini. Jadi mau nggak mau Punala ini harus selesai Desember ini, apapun usahanya. Tetapi ya ini kembali lagi yang sifatnya korong-korong segala macam, termasuk yang saya ungkit alun-alun, Rejoto, terus separuh daripada ugeternya Mojopahit itu separuh. Dan waktu itu mungkin panjenengan lihat di koran segala macam itu saya sidak di situ. Ternyata semuanya bukan kontraktor aslinya. Jadi semuanya disub. Dan kalau saya tanya waktu itu kepada mandornya, kenapa baru dikerjakan sekarang? Saya baru menang kemarin ya Pak. Dan saya diperintahkan untuk tanggal sekian harus selesai. Ya berarti dia tidak pegang kontraknya. Jadi ini kebanyakan pembangunan di Kota Mojokerto ini Pak. Sekarang kenapa apa itu istilahnya alun-alun ini sampai sekarang belum selesai? Itu semuanya dari luar kota semua kontraktornya. Saya dengungkan ada 3 yang kemarin ada teman dari
beberapa ini apa itu ya nama LSM ya, LSM atau beberapa teman wartawan ini, Pak nggak interpelasi lagi dah Pak. Waduh, nggak saya interpelasi lagi, yang kemarin aja saya sudah diajar orang kok gitu loh. Ya, kalau saya sendirian, PKB hanya 4 orang Pak, akan dihajar bisa nih. Makanya sekarang ini saya ngomong PKB itu tambah suara tambah wakil jadi bisa kuat gitu. Amin, itu harapan saya juga Pak. Jadi itu ditantang seperti itu. Saya bilang loh, kemarin sampai musuhi saya, sekarang saya suruh interpelasi lagi. Wah itu kan kemarin kan ya itu bahasanya sudah betul. Oke lah, enggak. Saya enggak. Sekarang saya enggak. Biar orang-orang tahu sendiri, masyarakat tahu sendiri. Kenapa kita menginterpelasi wali kota waktu itu? Kalau yang waktu itu adalah kecil-kecil, maksudnya segini Pak, jalan-jalan di kampung-kampung kayak begitu Pak. Makanya di depannya SMA 2 itu dulu kan ada bokavet kecil-kecil itu ya, banyak. Saya bilang kalau dalam 2 minggu tidak bersih itu haknya kota. Kalau PU tidak bisa menindak itu berarti ada main gitu. Akhirnya bersih Pak. Jadi kalau kasusnya panjenengan yang seperti itu silakan. Tahu nomor WA saya kan? Nah, silakan. Nanti keluh kesahnya difoto sampaikan ke saya. Saya nanti akan sampaikan kepada. Saya nggak senang rame Pak, saya nggak senang gegeran. Tetapi paling tidak saya hanya ingin meluruskan. PU tindakannya bagaimana, langkahnya bagaimana. Itu saya harus tahu karena saya sama-sama orang teknik. Saya juga orang dulu, saya di Jiri juga bangun pabrik Pak. Jadi saya tahu cara kerjanya itu tahu saya. Schedule-nya saya tahu. Ya, jadi silakan Pak. Kalau memang ada seperti itu dan syukur-syukur saya ada waktu saya diajak, saya tahu difoto. Kalau saya tidak bisa hadir, mungkin difoto Pak. Kebanyakan saya selalu diminta foto Pak. Seperti Pandan tempo hari hancur semua gara-gara di aspal. Jadi orang Pandan itu ada tim saya, resa saya minta supaya jalan diperbaiki di aspal. Semua Pandan diperbaiki. Hanya 5, RT-nya 1. Tim saya takut, oh ini gimana? Akhirnya saya datang, saya bilang, Bapak komplain kepada orang yang tepat. Jadi Bapak, ini karena resa saya, hasil reses saya, jadi Bapak nggak usah keluar-keluar kemana-mana, komplain ke saya. Jadi akhirnya saya suruh foto semua, foto, langsung saya ke PU saya minta tolong diselesaikan. Kalau memang Anda tidak ngerti, besok timnya PU suruh datang ke situ. Kalau nggak mau, ya mungkin saya lebih galak lagi. Jadi istilah seperti itu, selesai Pandan. Ya jadi langkah saya seperti itu Pak. Jadi saya selesai seperti itu. Jadi misalkan contoh paling pernah terjadi di Pandan juga, pemotongan pohon di pinggir jalan itu Pak, tinggi-tinggi itu di kampungnya itu, di jalan Pandan. Itu saya suruh foto, saya minta PIC-nya siapa, teleponnya berapa, hubungi siapa. Saya lempar ke DLH. Saya WA dia Pak, minta tolong supaya ini ada pohon tinggi nanti kalau hujan roboh. Nah, tidak ada jawaban. 2 minggu saya ditanya lagi, sabar ya Mas, saya WA lagi, Pak minta tolong ini. Dan berkembang itu, wah nanti takutnya kota kita nanti mana? Kota makan. jadi wali kota ini saya sampaikan, wali kota sebetulnya sudah menyampaikan itu dalam pertemuan saya dengan wali kota di Tumahen. Jadi saya juga sama bagian hukum, saya juga minta regulasi ini yang tepatnya bagaimana hukumnya dan segala macam. Karena ada dari perumahan sebelah, perumahan Wates itu sampai membentuk yayasan Kamboja kalau nggak salah. Nah itu gotong royong membeli tanah 200 ribuan atau berapa per kakak itu Pak ya? 200 ya, 200 ribuan ya betul. Itu sampai minta tolong saya supaya bagaimana maintenance-nya, perawatannya.
Saya langsung ya udah bikin proposal, sudah masukkan ke saya. Katanya nggak bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Karena kalau itu sudah diwakafkan ke Pemkot, maintenance-nya harusnya kewajiban kota untuk mengatur itu. Maintenance-nya harus di kota ini. Nah kalau semua nggak mau loh, terus mereka mau ngapain gitu? Kerjanya mau ngapain gitu? Jadi itu sampai dibeli Pak. Jadi kemarin sudah ada proposal segala macam saya siapkan dan itu serahkan ke Kesra. Tapi saya belum follow up lagi karena saya sudah bilang sama sekretarisnya dan ketuanya kalau ada sesuatu minta bantuan saya pakai password saya. Saya disuruh Pak Wahyu Komisi 2. Sudah itu password saya. Kalau mereka apa itu wah nggak kelihatan ya saya ada kesembuhan. Nah itu Pak. Jadi untuk makam wali kota sudah saya tunjukkan. Memang kalau wali kota baik ya saya tunjukkan. Wali kota sudah memikirkan masalah itu, cuma PUPR-nya itu harus sudah siap untuk tender. Ngapain harus diundur sampai pertengahan? Nah, alasannya bestek segala macam lah. Ya namanya orang kerja gitu Pak. Karena saya biasanya di swasta itu harus schedule-nya harus tutup Pak ya. Kalau enggak gitu saya dipecat. Terus ya apa lagi? Ya gitu ya Pak. UMKM. Dari reses saya memang jarang sekali adanya usulan untuk